Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin MPD. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Dan juga tentunya yang kami hormati sekaligus kalian pemateri kita. Di antaranya yang pertama ada Profesor Dr. Dia Wardiningsi MPD. Selamat pagi Bu Dia. Dan beliau merupakan alumni dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan juga beliau merupakan reviewer beasiswa LPDP Republik Indonesia. Yang kedua juga ada Ibu Revi Amalia Roshida, SPSI. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Selamat pagi Bu Revi. Dan juga terakhir pemateri kita yang ketiga yang mungkin hadirin sekalian hadir karena beliau tampak ganteng sekali di template acara kita, yaitu Bapak Teguh Dewangga SPD. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan juga beliau merupakan awardee beasiswa LPDP yang saatnya di Universitas College London, Inggris. Baiklah hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan hadirin di acara webinar persiapan seleksi LPDP dengan mengusung tema Kupas Tuntas Seleksi Beasiswa LPDP tahun 2024. Tentu kita masih punya waktu yang sangat panjang untuk persiapkan LPDP 2024 batch kedua nanti. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam webinar persiapan studi lanjutan dalam keadaan sehat walafiat. Atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya, kita pada pagi hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang studi lanjut dengan topik Kupas Tuntas Seleksi Beasiswa LPDP. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara kita semua, pengurus CQM dan para narasumber dan berbagai pihak. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi kita, bagi IKA khususnya bagi para alumni UM yang akan melanjutkan studinya melalui pembiayaan beasiswa LPDP. Salah satu variabel atau faktor yang menentukan keberhasilan belajar adalah yang disebut dengan biaya. Atau dalam pondok Andul ada kitab namanya Ta'lim Ta'lim disebut dengan bulghoh atau sangu. Ya, biaya pendidikan. Meskipun bulghoh atau biaya pendidikan bukan satu-satunya, tapi biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk setiap jenjang pendidikan, terutama jenjang magister dan doktor dapat dikatakan tinggi ya, mahal ya. Sementara itu studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu sebagai titik tolak, sebagai wahana, sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama kualitas lulusan UM, meningkatkan kualitas lulusan UM ya, dengan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk komponen dari LPDP apa aja sih? Nah, mulai dari banyak banget teman-teman, dari pendidikan sampai pendukung nih. Dana pendaftaran, ketika kalian masuk univ itu kita nanti dikasih reimbursement gitu. Kemudian SPP semuanya, buku dan sebagainya itu semuanya all in dapat dari LPDP gitu. Kemudian juga dana pendukung mulai dari kedatangan gitu, bulanan gitu, transportasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk bulanan nih yang dalam negeri sendiri, karena aku keterima yang dalam negeri, karena aku posisinya di daerah Jabodetabek ya, itu disesuaikan dengan UMR regional gitu. Nah, kalau karena aku ikut yang Jababeka itu per bulannya itu dapat 5 juta per bulan teman-teman untuk yang kedatang itu bulanan gitu. Jadi disesuaikan dengan UMK masing-masing regional. Kalau Surabaya nanti disesuaikan Surabaya sesuai dengan daerah masing-masing gitu. Nah, untuk yang seleksi tahap apa aja sih? Itu ada
Udah ada 3 ya teman-teman, kalian bisa cari sendiri, dan saat ini ada di batch seleksi administrasi ya. Oke, untuk yang syarat administrasi ini kalian bisa cari sendiri ya nanti, dan yang perlu digaris bawah itu lebih ke sertifikat TOEFL, bahasa, dan sebagainya. Kalian harus tahu minimal berapa sih skor yang diterima di administrasi itu. Dan juga kalian harus mempersiapkan profil kalian untuk mengisi pendaftaran di laman LPDP, dan penting banget untuk mempersiapkan komitmen kembali rencana studi dan kontribusi. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk menulis essay. Nah, kalau LPDP itu ada 1 essay tapi digabung jadi 1 teman-teman, yang isinya komitmen kembali ke Indo, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Itu sekitar sampai maksimal 2000 kata. Nah, yang perlu kalian lakukan gimana sih? Nah, ini penting banget sih, kayak riset data itu penting banget gitu, yang harus kalian tulis di essay kalian gitu. Problem apa sih yang bisa diselesaikan atau yang ingin diselesaikan di masa depan gitu. Kemudian juga sesuaikan dari pengalaman past recent future kalian, itu sesuaikan di situ. Dan ini penting banget sih untuk nulis essay, not all about you. Kadang kita terlalu fokus ke diri kita sendiri nih ketika menulis essay, sampai kita lupa kalau misal essay itu nggak hanya melulu tentang diri kita, tapi juga bagaimana sih kita bisa berkontribusi ke orang lain atau ke negara kita. Karena posisinya daftar untuk berkontribusi ke negara, jadi isinya itu aja ya, kontribusi untuk negara itu gimana sih, step by stepnya itu gimana. Kemudian kalian juga bisa banget minta review ke pekerja yang lain nih, kalian bisa reach out, itu banyak banget yang bisa bantu gitu. Dan edit, baca berulang kali, spesifik, efektif enggak kalimatnya, dan ini penting banget, harus ada 5W1H, apa, kapan, dimana, dan gimana sih cara melakukan essay tersebut, berkontribusinya itu kayak gimana, rencananya itu kayak gimana, jadi harus spesifik mungkin. Nah, kemudian ketika kita mengisi profil LPDP itu ada semacam kayak mengisi profil CV ya, dan ini ada beberapa highlight yang aku tulis. Pertama itu cara menulis kelebihan. Ketika kalian menuliskan kelebihan itu kasih bukti, seperti misalnya nih, aku memiliki kelebihan menulis. Nah, dibuktikan dengan aku memiliki hobi bla bla bla, atau pernah riset di mana-mana gitu. Kemudian kalau misal nulis kekurangan, sertakan solusinya apa sih yang bisa kalian utarakan gitu ketika kalian mempunyai kekurangan gitu. Kemudian pengalaman membanggakan, pengalaman yang nggak membanggakan, kemudian kalian tulis apa sih yang kalian pelajari dari pengalaman yang tidak membanggakan tersebut. Kemudian juga pembeda unik dan pengalaman organisasi, pengabdian masyarakat, dan sebagainya gitu. Dan ingat banget, nulis essay itu nggak hanya sekali duduk teman-teman, tapi kalian perlu riset banyak mungkin, beberapa bulan atau beberapa minggu, dan itu sangat-sangat mempengaruhi ketika kita wawancara nanti gitu. Dan dulu karena aku pernah gagal di wawancara, aku tahu evaluasi aku kenapa sih gagal ya, karena salah satunya yaitu essay aku belum prepare banget gitu, nggak pada saat awal itu tidak menggambarkan diri aku sebenarnya, nggak autentik gitu. Ketika kita nggak output di essay, reviewer itu akan kesusahan gitu untuk menilai diri kita gitu. Jadi sebaik mungkin mempersiapkan CV ini di jauh-jauh hari teman-teman. Nah, untuk yang strategi memilih prodi nih, nah pasti kalian juga pasti bingung ya untuk milih kampus tuh kayak gimana sih Kak? Apakah sesuaikan dengan ranking, dosen, lingkungan, atau minat? Nah, ini semua bisa kalian gunakan teman-teman. Nah, banyak sekali kan univ-univ yang udah bagus. Kalian download aja tujuan-tujuan univ yang ada di LPDP itu. Kalau aku dulu itu aku membreakdown satu-satu teman-teman untuk memilih univnya. Karena aku ada beberapa target pada saat itu, aku akan membreakdown beberapa univ menjadi beberapa bagian gitu, kayak template-nya kapan daftarnya, peminatannya apa aja, biayanya berapa, gelombangnya apa aja, syarat, silabus, SKS, perkuliahannya itu kayak gimana, itu aku breakdown satu-satu. Kenapa sih penting? Karena hal itu juga akan kita muat nih, kita tulis di CV kita nanti, di essay kita nanti gitu. Jadi ketika kita bisa mempersiapkan univ kita untuk lanjut studi nanti, itu bakal bisa dilihat dari seberapa berbobot essay kita yang kita tulis gitu. Jadi sebisa mungkin breakdown dan buat template-nya teman-teman.
Dan banyak banget ya univ-univ prodi tujuan di LPDP, salah satunya juga di UM nih. Karena di UM juga banyak kan prodi-prodi yang sudah masuk di list tujuan LPDP. Dan jangan salah teman-teman, banyak sekali loh awardee alumni UM yang menjadi awardee LPDP, karena salah satunya juga berkontribusi dari universitas alma mater kita gitu. Nah, kalian juga perlu tahu nih, sebenarnya berapa sih yang diterima di LPDP itu. Nah, karena pada saat itu aku lulus di tahun 2022 ya, tahap 2. Pada saat itu yang daftar itu ada sekitar 12 ribuan teman-teman, hampir 13 ribu dari 3 jalur ini. Dan paling tinggi yang daftar itu selalu di jalur reguler atau jalur umum. Nah, dari pendaftar sekitar 12 ribu, hampir 13 ribu itu ternyata nih, di 2022 itu yang lolos itu sekitar 2.694 yang lolos nih teman-teman. Dan mungkin kalian bisa lihat sendiri ya gambarannya dari seberapa sih yang mendaftar sampai yang diterima. Dan seleksinya cukup kompetitif ya. Dan ini aku ada beberapa info terakhir ya, untuk yang tahap 2 2023 itu yang lolos sekitar 5.260, dan semakin tahun itu yang diterima itu semakin banyak teman-teman, dan akan berikan peluang yang cukup baik gitu buat teman-teman untuk mendaftar di tahun ini gitu. Tapi juga yang pendaftar juga semakin banyak tentunya gitu. Oke, nah untuk strategi preparing itu gimana sih? Nah, ini juga yang aku gunakan selama 2 tahun terakhir ini. Dari evaluasi yang aku lakukan, aku breakdown jadi 3 bagian, mulai dari cari info, menggunakan strategi belajar, sampai menjaga fisik dan mental kita nih. Karena kenapa sih? Karena persiapan kita nih menentukan bagaimana sih kita menghadapi di hari H, bahkan setelah tes itu teman-teman. Langkah mendasar yang perlu dipahami adalah pelajari pedoman. Hal ini sangat penting sekali karena banyak sekali pertanyaan basic yang sebenarnya di pedoman itu sudah ada. Itu. Syaratnya, TOEFL-nya berapa, syarat IELTS-nya berapa, di pedoman sudah ada semua. Jadi saya pikir langkah pertama yang sebelum Anda tanyakan gitu ya, misal ke LPDP segala macam, itu adalah baca pedoman. Di situ sudah sangat lengkap. Nah, tidak boleh ada satu syarat yang tidak sesuai, pasti itu tidak lolos. Cari informasi penting juga di Instagram LPDP, di scroll. Jadi Instagramnya dibuka, di scroll yang LPDP, disimpan satu persatu. Terus jika ada sesuatu yang memang ambigu atau yang tidak jelas, itu silahkan ditanyakan ke LPDP. Ada helpdesk-nya, itu melalui tiket bantuan. Nah, yang kedua adalah ikuti program mentorship. Jadi di Mata Garuda itu punya program namanya Cempaka Mentorship Program. Kebetulan saya kemarin menjadi mentor di tahap 1, itu saya mementori 3 orang, tujuannya luar negeri semua. Karena apa? Dengan belajar bersama-sama orang yang memiliki tujuan yang sama, motivasi kita itu akan tetap terjaga. Betul tadi katanya Mbak Revi, kalau kita itu belajar bersama orang yang memiliki tujuan yang sama ya, semangatnya itu nanti terjaga terus. Nah, saya sepakat juga di poin kedua, belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Dan ketiga, cari materi tambahan. Itu. Ini timeline tahap 2, pendaftaran masih 19 Juni. Sangat cukup sekali untuk belajar bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, mengerjakan essay segala macam. Tapi tolong jangan mendadak. Ya, mulai Senin besok sudah waktunya harus mulai belajar. Nggak perlu nunggu minggu depan lagi, nggak perlu nunggu besok-besoknya lagi, nggak. Besok Senin, ayo langsung belajar, dipersiapkan. Itu, pendaftaran 19 Juni, nanti seleksi substansi diumumkan 7 November. Itu, ini perjalanan saya menjadi awardee LPDP. Saya daftar sekali, langsung keterima, tapi saya gagal daftar berkali-kali. Bukan gagal seleksi ya, gagal daftar berkali-kali. Saya lulus 2017, 2018 saya gagal IELTS 2 kali. Itu pakai uang sendiri. Nilai saya kurang 0,5, bayangkan 2 kali tes kurang 0,5. 2019 gagal IELTS dan TOEFL, kurang 1 soal. Mengerjakan 1 soal. 2020 pandemi, LPDP tidak buka, saya harus ke psikolog, segala macam, saya agak terguncang saat itu. 2021 saya tes IELTS, alhamdulillah dapat 6,5 dan
Saya daftar LPDP, sekali tes saya menjadi awardee. 2022 saya tidak lolos di UCL. Karena apa? Karena saya daftarnya terlalu mepet. Jadi kuota kelasnya sudah penuh. Ini salah satu tamparan juga, dan saya harap teman-teman sekalian kalau daftar di kampus manapun, usahakan tidak perlu menunggu bahasa Inggrisnya memenuhi syarat dulu. Yang penting daftar dulu, dapat LOA kondisional tidak masalah, sambil memperbaiki bahasa Inggris. Jangan menunggu bahasa Inggrisnya baik dulu baru daftar. Nah, karena memang saya tipikal orang yang seperti itu ya, harus well prepared dulu baru daftar. Nah, itu tolong usahakan jangan. Dan terutama untuk di UCL, jangan mendaftar di waktu-waktu yang mepet, karena kuotanya biasanya udah penuh. Jadi meskipun Anda memenuhi syarat, ya sudah, Anda tidak bisa diterima. Di 2023 saya mendapatkan 2 LOA dari Michigan University dan UCL. Akhirnya saya memilih untuk di UCL dan tes IELTS lagi. Tes IELTS saya 2 kali. Itu pakai uang sendiri. Jadi ya lumayan lah. Tapi alhamdulillah semuanya dibayar. Jadi kerja keras saya selama 6 tahun dibayar. Saya harap teman-teman tidak seperti saya. Jadi teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya. Well prepare itu sangat penting, terutama persiapan bahasa Inggris ya. Karena itu jujur, saya dulu itu tidak ada kepikiran untuk kuliah di luar negeri. Alasannya satu, saya takut bahasa Inggris. Nilai ujian nasional saya terburuk ketika SMP adalah bahasa Inggris. Nilai ujian nasional saya terburuk ketika SMK adalah bahasa Inggris. Tapi Allah punya rencana lain. Saya diminta untuk menghadapi ketakutan terbesar saya, yaitu bahasa Inggris. Ternyata saya belajar di negara yang memang harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, kita bisa berencana ya, tapi Allah menunjukkan bahwa Anda sebagai manusia, Anda punya kelemahan, yaitu Anda hadapi, jangan lari. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di UCL. Ternyata memang dari segi fasilitas segala macam, harus saya akui memang itu sangat-sangat berbeda sekali. Untuk seleksi administrasi ini kesalahan-kesalahan terbesar yang dilakukan, ini saya kutip dari LPDP, silahkan dilihat sendiri dari surat rekomendasi, sertifikat bahasa Inggris, LOA. Satu kesalahan kecil Anda tidak lolos administrasi. Itu sangat strict sekali. Untuk menulis ya. 5 menit. Oke, ya. Untuk menulis esai, jadi ini materinya sudah saya upload di Google Drive, nanti ada linknya, teman-teman sekalian bisa baca lebih dalam. Menulis esai, satu, mengumpulkan esai itu syarat administrasi ya, tapi konten esai, apa yang Anda tulis, itu adalah bahan diskusi wawancara. Wawancara akan berdasarkan dari apa yang Anda tulis. Apa yang Anda tulis itu yang Anda bertanggungjawabkan. Kalau Anda sudah punya LOA, itu benefitnya adalah Anda bisa lebih fokus menjabarkan tentang rencana kuliah lebih detail. Itu. Di esai itu ada 3, yaitu pas, apa yang sudah Anda lakukan, fokus pada cerita yang berkualitas ya. Kualitas bukan kuantitas. Jadi ceritakan cerita-cerita yang memang berhubungan dengan studi Anda dan tujuan karir Anda. Itu sangat penting. Jadi ada kemarin itu saya mentorship, itu ada introduction-nya apa, bagian tengahnya apa, kuliahnya apa, sampai bagaimana mereka berkontribusi apa, itu nggak nyambung. Jadi usahakan itu dalam satu tema yang sama. Untuk present, apa yang Anda kerjakan sekarang, kenapa butuh S2 atau S3, S2, S3 di mana, jurusan apa, kenapa jurusan itu cocok, dan sebagainya. Untuk future, itu jelaskan secara spesifik dan terukur ya. Misal, Anda ingin menjadi apa? Ingin jadi dosen. Nah, dosen apa? Bagaimana Anda memberi perubahan dengan menjadi dosen, itu sangat penting dijabarkan. Jadi nggak hanya menunjukkan, saya ingin jadi ini. Enggak, tapi langkah-langkah apa yang Anda lakukan. Ini, apakah ranking pemilihan universitas itu penting? Jawaban saya bukan yang utama. Jadi yang paling penting adalah kurikulum atau silabusnya itu berpotensi menunjang karir Anda.
Makanya riset. Buka websitenya, cari silabusnya, dipelajari, dibandingkan. Anda nggak bisa hanya menunjuk kampus gitu ya. Misal Anda mau UM ini pendidikan kejuruannya salah satu yang terbaik di Indonesia. Dibuka websitenya, dipelajari silabusnya. Dibandingkan dengan punya UPI, punya UNY, segala macam. Itu salah satu strategi yang mungkin bagi saya itu oke. Ada nggak dosen expert di universitas tersebut? Ada nggak komunitas penunjangnya? Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana pertimbangan lain? Misal untuk teman-teman yang disabilitas, kampus tersebut itu ramah disabilitas nggak? Nah, itu bisa dijadikan poin kuat untuk ditulis di esai. Nah, prinsip menulis, satu, tulisan yang baik adalah tulisan yang enak dibaca. Jadi, kalau ngoreksi itu sambil disuarakan, jangan dibaca dalam hati ya. Karena kalau biasanya kalimat yang nggak cocok itu, yang nggak enak didengar. Tulisan itu didiamkan beberapa hari sebelum direvisi untuk mengetahui mana yang salah. Itu namanya diendapkan. Ini biasanya saya gunakan untuk nulis fiksi juga. Jadi kalau dulu kita belajar ya bagaimana menulis paragraf yang baik. Nah, sekarang praktekkan di sini. Setiap paragraf hendaknya menyampaikan latar belakang, pesan yang berarti tanpa mengabaikan alur dari sebuah paragraf sebelumnya. Jadi antara paragraf yang satu dengan berikutnya itu ada keterkaitan ya, ada kekoherensian dalam isi yang akan Anda tuliskan. Nah, karena banyak sekali yang di atasnya apa, di bawahnya apa, tidak ada hubungannya seperti itu. Karena nanti esainya itu akan di skor tersendiri ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Selain dijadikan dasar untuk ketika wawancara, nanti ketika ada sesi khusus, reviewer itu diminta untuk menilai esainya. Kemudian ini esai harus memuat tema yang ditentukan oleh LPDP. Silahkan nanti disesuaikan. Nah, ini jumlah kata, ini juga harus diperhatikan ya, Mas-mas dan Mbak, jangan lebih. Kalau maksimal berarti boleh kurang, tetapi tidak boleh lebih. Nah, sekarang ini saat interview. Nah, tadi sudah disampaikan, ini pertama-tama Anda pasti akan ditanya ya, diminta untuk memperkenalkan diri. Anda bisa menyampaikan education background ya, aktivitas setelah lulus, bagaimana aktivitas Anda saat ini apa, lalu mengapa Anda merasa perlu untuk studi lanjut. Tadi Mas Teguh juga sudah menyampaikan itu. Nah, itu berikan urgensinya secara internal, lokal, nasional, global. Kalau Anda misalnya di bidang teknologi informasi, seperti apa sih posisi Anda saat ini? Nah, problemnya apa yang ingin Anda pecahkan dengan melakukan studi lanjut itu. Lalu Anda biasanya juga akan ditanya mengapa Anda merasa layak untuk menjadi awardee LPDP. Nah, ini kemukakan apa kelebihanmu, apa capaian-capaianmu, apa kontribusimu yang akan Anda berikan. Nah, ini Anda juga biasanya akan ditanya bagaimana visi Anda untuk Indonesia ke depan. Kalau saat ini kondisi demokrasi di Indonesia seperti apa, ke depan Anda ingin seperti apa, lalu apa peran yang Anda akan lakukan untuk ikut mencapai visi tersebut. Nah, silahkan disiapkan saat ini ya. Kemudian ini berikutnya ini masalah study plan. Nah, di sini pasti Anda akan ditanya ya mengenai pemilihan university. Jadi mengapa Anda memilih perguruan tinggi itu baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri Anda akan ditanya mengapa tidak di dalam negeri saja. Nah, Anda harus punya alasan itu. Kalau di dalam negeri mengapa Anda tidak di luar negeri di sana supaya Anda begini. Siapkan itu jawabannya ya. Tadi Mas Teguh sudah menyampaikan apa-apa yang harus kekuatan dari perguruan tinggi itu. Yang paling penting Anda harus melakukan perbandingan antara perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan kalau Anda ingin belajar di luar negeri juga bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lain sehingga Anda memiliki alasan ya, memang kekuatan dari perguruan tinggi yang Anda pilih itu 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian jurusan, mengapa Anda mengambil prodi itu ya. Kemudian Anda mungkin akan linear dengan prodi Anda saat ini, tetapi Anda bisa jadi akan berbeda dengan prodi Anda yang saat S1.
Apa boleh berbeda? Boleh jawabnya ya, bergantung alasannya. Mengapa Anda pilih program studi yang berbeda? Itu harus disiapkan. Bagaimana kurikulumnya? Mata kuliah apa saja yang akan Anda tempuh? Anda akan menyelesaikan studi ini berapa tahun? Kemudian adakah proyek yang akan diberikan di akhir semester, ataukah harus riset untuk tesis atau internship? Anda harus paham itu semua. Kalau tidak paham bagaimana, ya tidak apa-apa, tetapi kan Anda tidak maksimal nanti skornya gitu ya. Jadi sedapat mungkin dipelajari itu semua. Kemudian yang paling penting lagi, apa yang Anda tekuni saat inilah, apa sih relevansinya Anda menempuh prodi itu, dan kompetensi Anda, kompetensi apa yang bisa ditingkatkan dengan melakukan studi lanjut itu. Nah, ini teman-teman yang sudah bekerja juga sangat penting ya. Saat ini Anda bekerja di bidang apa, kompetensi apa yang ingin Anda tingkatkan. Nah, bagaimana relevansi prodi yang Anda tempuh dengan peningkatan kompetensi atau skills yang akan Anda tingkatkan setelah lulus nanti. Seperti itu ya. Silakan nanti disiapkan. Kemudian thesis plan ya. Jadi sebetulnya tidak harus digali terlalu mendalamnya untuk rencana tesis. Kalau disertasi memang dikaji secara lebih detail, tetapi sebaiknya Anda persiapkan rencana tesis Anda apa. Apakah Anda sudah mereview jurnal-jurnal yang relevan dengan topik Anda itu, gitu ya? Apa kontribusi topik Anda itu untuk pemecahan masalah yang ada di Indonesia? Macam-macam pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada Anda. Nah, silahkan disiapkan. Oke, kemudian berikutnya ini untuk strategi belajar, upaya-upaya yang sudah Anda siapkan sehingga Anda dijamin sukses kuliah di luar negeri dan bisa lulus tepat waktu. Nah, itu ya. Nanti persiapannya seperti apa, termasuk Anda lulus untuk semua mata kuliah serta bisa menyelesaikan tesis dengan baik. Nah, silahkan apa yang Anda siapkan. Kemudian tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal, jadi masalah homesick, kemudian shock culture dan sebagainya, itu pastikan Anda bisa mengatasi itu semua. Gitu ya. Lalu yang lain-lain banyak mungkin tantangan ini baik akademik maupun non akademik disiapkan. Nanti Anda akan ditanya tantangannya apa yang paling besar yang kemungkinan akan Anda hadapi dan bagaimana Anda akan mengatasi itu. Seperti itu. Nah, rencana belajar itu bisa bermacam-macam ya. Nah, Anda akan ditanya biasanya bagaimana upaya Anda ya untuk bisa studi lanjut dengan sukses gitu kan. Saya menyampaikan, oh nanti saya akan begini. Kalau rencanamu itu semua itu sulit untuk dilakukan, apa yang akan Anda lakukan? Jadi siapkan plan A, plan B, plan C, silahkan ya. Semua harus memiliki persiapan bahwa nanti ada kemungkinan berubah, bergeser ya sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dengan mata kuliah yang ditempuh, dan juga untuk perkembangan setelah 4 tahun sekian lama studi S3 kan sampai 4 tahun ya, seperti itu. Ya, saya kira demikian Mbak, silahkan dipersiapkan proposal awalnya dan siap untuk apapun yang akan terjadi setelah studi di sini ya. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik dari proposal awalnya ya. Oke, terima kasih Bu Dia, makasih. Oke, terima kasih banyak penanya. Selanjutnya kita beralih ke penanya kedua dan penanya terakhir juga tentunya. Saya persilakan untuk open mic saudara Rian Purnomo kepada pembicara pertama kita, Ibu Revi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Saya mau bertanya terkait masalah esai. Saya calon mahasiswa dari Universitas Negeri Malang program doktoral. Kebetulan saya menulis esai itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Apakah nanti ketika kita interview itu nanti ada beberapa sekian persen dari interview itu menanyakan dengan bahasa Inggris. Nah, mohon penjelasan dan mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Dia untuk memperjelas apa yang sudah saya tanyakan, dan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenankan kepada Ibu Revi terlebih dahulu untuk menjawab.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang apakah wawancaranya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia akan disesuaikan dengan essay, itu tergantung dengan reviewernya nanti ya teman-teman. Jadi ada yang dari pengalaman aku, ada yang emang dua bahasa atau bisa bahasa Indonesia semua atau juga bisa bahasa Inggris semua. Jadi tergantung pada saat wawancara. Nah, mungkin juga bisa ditambahkan dengan pakai ya untuk menjawab lebih lengkapnya. Terima kasih. Oke, baik Mas Riko, saya tambahkan. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi untuk wawancara bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Inggris, bisa mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi siapkan saja. Paling tidak itu memperkenalkan diri kalau studi di Indonesia ya. Di dalam negeri itu pasti berbahasa Inggris ya. Tidak ada yang bahasa Indonesia saja dari awal sampai akhir. Kemudian essay itu bisa ditulis dengan bahasa Indonesia, bisa ditulis dengan bahasa Inggris. Untuk untuk usulan ke luar negeri biasanya teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya. Seperti itu. Nah, nanti apakah ditanya dengan bahasa Inggris? Mix, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ada reviewer yang senang tiga-tiganya termasuk psikolognya berbahasa Inggris ya, nanti akan bahasa Inggris semua. Jadi saya pernah bertiga itu psikolognya biasanya menanyakan bahasa Indonesia, tetapi pada saat itu senang berbahasa Inggris juga gitu. Jadi ketiga-tiganya menggunakan bahasa Inggris. Siap-siap saja ya. Mas, ada yang IELTS-nya tinggi sekali gitu. Tapi ternyata ketika bincang-bincang kurang ya, tapi ada yang biasa-biasa tetapi komunikasi bahasa Inggrisnya bagus. Jadi disiapkan saja. Tapi kalau misalnya Anda kesulitan menyampaikan dalam bahasa Inggris kemudian akan switch ke bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Jadi apakah boleh saya menjawab dengan bahasa Indonesia? Pasti reviewer menyampaikan, silahkan Anda menggunakan bahasa yang Indonesia atau bahasa Inggris yang nyaman bagi Anda untuk bisa menyampaikan jawaban-jawaban dengan baik. Seperti itu ya, semangat ya. Iya, terima kasih Bu Dia dan Mbak. Sebagai rasa terima kasih, ucapan terima kasih dari pengurus pusat IKUM, saya mewakili pengurus pusat ini akan menyampaikan dalam bentuk sertifikat. Yang pertama, kami serahkan sertifikat ini kepada Profesor Diah Werdiningsih MPD yang telah dengan setia membantu alumni UM dengan tip-tipnya, dengan kebijakan LPDP sehingga memudahkan anak-anak kami untuk mendaftar dan melakukan seleksi di LPDP. Terima kasih Prof. Diah. Yang kedua, sertifikat akan kami serahkan ke Mbak Revi Amalia Rosita SPD. Mbak Revi saat ini sedang menempuh studi di Universitas Indonesia ya, perguruan tinggi ternama. Mudah-mudahan nanti studinya berjalan dengan lancar, dengan hasil yang maksimal. Karena persiapannya sudah maksimal dilakukan, tentu ini juga studinya juga akan dilakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan berlancar-lancar dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Revi. Berikutnya sertifikat kami sampaikan kepada Mas Teguh Dewangga SPD. Ini yang jauh di London ya. Ini sudah sholat subuh atau belum ini? Ini baru masuk subuh Ibu. Oh, baru masuk subuh. Alhamdulillah ya, selesai ini kemudian tidak ketinggalan sholat subuhnya ini. Ini juga sebagai apa ya, sebagai ucapan terima kasih ya, kami hanya bisa memberikan sertifikat ya. Tapi ini apa namanya, perjuangan Mas Teguh ini luar biasa. Saya baca ini tadi barusan saya baca di Google, saya buka-buka. Wah, ini bukan main-main, ini prestasinya luar biasa. Mudah-mudahan nanti studinya lancar, kemudian juga bisa lanjut ke S3 ya Mas Teguh ya. Amin Ibu, terima kasih. Nggih, mohon doanya. Ya, mudah-mudahan ya, amin. Kemudian yang terakhir, sertifikat tidak lupa oleh pengurus pusat IKA diberikan kepada Mas Riko. Mas Riko Rahmat Adriansah ini juga merupakan SPD ya, merupakan moderator plus yang sudah berulang kali membantu pengurus pusat IKA.
Ini jadi suaranya saya sudah tidak asing lagi dengan Mas Riko. Mewakili IKUM, kami mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, khususnya pemateri, dan juga semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya Ajo Riko, beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar persiapan seleksi LPDP, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Tapi saya juga ada pantun menutup ini. Kecik ini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Riko selaku MC, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.